Pernahkah kamu merasa hidupmu berubah cuma gara-gara ketemu seseorang di waktu yang nggak terduga? Inilah kisahku. Perkenalkan, namaku adalah Putu. Seorang pria berusia 28 tahun, dengan tinggi badan 172 cm. Aku adalah anak sulung dari keluarga sederhana, yang sehari-hari bekerja di sebuah kantor kecil di suatu pinggiran kota Surabaya. Sehari-hari hidupku biasa saja, tanpa drama besar, atau hal-hal menarik yang bikin jantung berdebar. Rutinitas yang sama setiap hari mulai membuatku merasa ada sesuatu yang kosong di hati ini, sesuatu yang sampai saat ini belum kutemukan dalam hidupku. Suatu hari, teman dekatku namanya Dika, mengajakku untuk ikut kegiatan sukarelawan di panti asuhan di pinggiran kota Surabaya. Awalnya, aku tidak begitu tertarik. Dalam pikiranku, kegiatan sosial bukanlah hal yang benar-benar aku kuasai. Namun, rasa penasaran dan sedikit dorongan dari Dika membuatku akhirnya setuju. Satu hari yang awalnya aku ragu ini, ternyata menjadi momen yang mengubah segalanya dalam hidupku. Ketika aku tiba di panti asuhan, suasana yang hangat menyambutku. Anak-anak berlarian di sekitar, tawa dan canda mereka seolah mengisi udara dengan kebahagiaan. Di sana, aku bertemu dengan banyak orang, dari berbagai latar belakang. Namun, ada satu orang yang langsung menarik perhatianku, yaitu Rina. Dia bukan hanya sukarelawan biasa, cara dia berinteraksi dengan anak-anak penuh kasih sayang. Senyumannya yang tulus menambah aura kehangatan di panti asuhan itu. Rina, yang kini berusia 26 tahun, berasal dari keluarga yang cukup berada, namun dia memilih hidup sederhana dan mengabdikan dirinya untuk membantu orang lain. Di antara anak-anak yang berlarian di sekitarnya, Rina selalu membawa kehangatan yang sulit dijelaskan. Aku terpesona oleh semangat dan dedikasinya. Setiap gerakan dan tawa anak-anak yang bersamanya seolah menjadi bukti betapa berartinya kehadirannya. Sore itu setelah kegiatan selesai, aku menghampiri Rina yang sedang duduk di bawah pohon sambil memandangi anak-anak yang bermain. Tanpa ragu, aku memberanikan diri untuk mendekat. "Hei Rina, boleh nggak aku duduk di sini?" ucapku meminta izin. Dia menoleh dengan senyum, "Boleh dong, santai aja. Lagi suka suasananya ya," jawabnya. Aku pun tertawa kecil, "Iya, nggak ngangka ya, bisa serileks ini. Anak-anak di sini luar biasa ya," ucapku. "Bener banget, mereka punya semangat hidup yang luar biasa meskipun hidup mereka nggak selalu mudah," Rina menjawab dengan penuh perhatian. Obrolan sore itu membuka percakapan panjang antara kami. Rina mulai menceritakan alasan dia menjadi sukarelawan, bahwa kegiatan ini membuatnya merasa hidupnya lebih berarti. Aku mendengarkan dengan saksama, terkesan dengan ketulusan yang jarang kutemui pada orang lain. Setiap kata yang diucapkan Rina menginspirasi, dan entah bagaimana, hatiku mulai merasa lebih hangat. Hari demi hari, kegiatan sukarelawan yang awalnya hanya aku anggap sebagai pengisi waktu, menjadi momen yang aku nantikan. Bukan hanya karena anak-anak, tapi juga karena kehadiran Rina yang membawa kedamaian tersendiri. Aku mulai sadar bahwa perasaan yang muncul di hatiku bukan sekadar rasa nyaman. Rasanya, ada sesuatu yang lebih dalam yang terbangun antara kami. Suatu sore, setelah kegiatan di panti asuhan, Rina mengajakku ke rumahnya. "Putu, mau nggak datang ke rumahku? Biar bisa ngobrol lebih santai," tawarnya dengan nada manis. Di situ aku merasa sedikit terkejut, tapi rasa ingin tahuku lebih besar daripada rasa gugup. "Tentu saja, aku senang sekali," jawabku dengan antusias. Rumah Rina ternyata megah sekali, sebuah rumah bergaya modern yang terletak di lingkungan yang tenang dan asri. Begitu aku melangkah masuk, aku disambut oleh suasana sepi yang agak kontras dengan keceriaan yang kudapatkan di panti asuhan. Hanya ada satu sosok yang tampak sibuk, yaitu Bibi Tini, pembantu rumah tangga berusia sekitar 50 tahun,
yang sedang membersihkan ruang tamu. Beliau sudah bekerja di rumah itu sejak Rina berusia 2 tahun. Bibi ini Putu, teman sukarelawan yang aku ceritakan, kata Rina memperkenalkan aku ke Bibi. Bibi Tini tersenyum ramah dan menjawab, senang bertemu denganmu nak. Selamat datang di rumah Rina ya. Setelah berbasa-basi sejenak, Rina mengajakku duduk di ruang tamu yang luas dan elegan. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan indah, dan pencahayaan lembut membuat suasana semakin nyaman. Kadang, rumah ini terasa sepi, tapi aku suka menghabiskan waktu di sini. Bisa lebih fokus, ucap Rina mengungkapkan. Aku mengangguk, merasakan getaran kesunyian di rumah megah ini. Tapi kadang sepi itu juga bisa bikin kita merasa kesepian, kataku, mencoba menggali lebih dalam. Rina tersenyum, seolah memahami. Iya, itu benar. Tapi, aku percaya bahwa sepi bisa jadi momen untuk merenung dan menemukan diri kita sendiri, jawab Rina. Kami mulai mengobrol tentang banyak hal, tentang hidup, impian, dan harapan. Setiap cerita yang keluar dari mulutnya seolah mengalir dalam harmoni yang indah. Di balik senyumannya yang cerah, aku bisa merasakan kedalaman perasaannya. Bibi Tini masuk ke ruang tamu dengan nampan berisi teh hangat dan kue kering. Silakan Rina, ini camilan buat tamu spesial, katanya Bibi sambil tersenyum. Terima kasih Bibi, jawab Rina. Dia menyuguhkan kue kepadaku, dan kami mulai menikmati camilan sambil terus berbincang. Rina menceritakan tentang masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh di lingkungan yang berkecukupan, namun tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Aku selalu merasa perlu memberi kembali kepada masyarakat, ujarnya. Aku terpesona mendengarkan cerita Rina. Dia bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Rina, kamu benar-benar menginspirasi, kataku dengan tulus. Gak banyak orang yang mau meninggalkan kenyamanan untuk membantu orang lain, ucapku jujur. Terima kasih Putu. Aku percaya setiap orang bisa memberikan dampak, sekecil apapun itu, jawabnya dengan rendah hati. Suasana semakin hangat saat malam menjelang. Rina mengajakku berkeliling rumah, menunjukkan ruangan-ruangan yang ada. Di setiap sudut, ada kenangan dan cerita yang bisa ditangkap. Dia menunjukkan galeri foto keluarga, di mana ia terlihat bahagia bersama orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ini foto saat kami pergi liburan di Bali, Rina menunjukkan salah satu foto. Kami selalu berusaha untuk menghabiskan waktu bersama. Malam semakin larut, dan kami kembali ke ruang tamu. Aku merasa ada koneksi yang kuat antara kami, sesuatu yang membuatku merasa nyaman. Rina kemudian duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Rina, aku ingin jujur padamu, kataku, berusaha untuk tidak gugup. Sejak kenal kamu, hidupku menjadi lebih berarti. Kamu memberiku harapan dan inspirasi, ucapku perlahan. Rina menatapku dengan mata yang bersinar. Aku juga merasakan hal yang sama Putu. Sejak kita bertemu, aku merasa ada seseorang yang mengerti dan menghargai apa yang aku lakukan, jawab Rina. Saat itu, aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Dalam momen yang penuh kehangatan itu, aku merasakan hatiku berdegup kencang. Rina perlahan menyandarkan kepalanya di bahuku, dan kami hanya duduk di sana, menikmati kebersamaan yang hangat. Kegelapan malam di luar tak lagi terasa menakutkan. Tak lama kemudian, Bibi Tini kembali ke ruang tamu. Mau makan malam Rina? Tanyanya. Oh, iya Bibi. Putu kamu mau ikut makan sekalian ya? Tanya Rina sambil tersenyum padaku. Tentu, asal sama kamu, jawabku. Merasa bahagia bisa menikmati momen ini lebih lama. Malam itu, kami makan malam dengan hidangan sederhana yang disiapkan oleh Bibi Tini. Suasana makan malam di rumah Rina terasa intim. Bibi Tini bercerita tentang pengalamannya selama berpuluh tahun bekerja di rumah Rina dan betapa ia menyukai anak-anak di panti asuhan. Setelah makan, kami kembali ke ruang tamu. Rina mengeluarkan gitar dari sudut ruangan. Mau dengar aku nyanyi?
Tanyanya dengan nada ceria. Iya, pasti. Jawabku antusias. Rina mulai memainkan gitar dan menyanyikan lagu-lagu yang indah. Suara lembutnya menggema di ruang tamu yang sepi, menciptakan suasana magis. Aku terpesona melihatnya menyanyi dengan penuh perasaan. Saat itu, aku tahu, momen ini adalah salah satu yang akan selalu kuingat. Setelah Rina menyelesaikan lagu terakhirnya, suasana di ruang tamu dipenuhi dengan kehangatan. Dia tersenyum dan meletakkan gitarnya, sementara aku masih terpesona dengan bakatnya. Wow, suara kamu luar biasa, Rina. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku bahwa kamu bisa menyanyi? Ucapku, berusaha mengekspresikan kekagumanku. Ah, itu cuma hobi Putu. Aku lebih suka berbagi momen bahagia dengan anak-anak di panti asuhan, jawab Rina sambil tertawa kecil, tampak sedikit malu. Entah kenapa, aku merasa sepertinya kita sudah saling mengenal jauh sebelum kita bertemu, kataku, berusaha menggali lebih dalam perasaanku. Mungkin ini yang dinamakan chemistry. Rina menatapku, matanya berbinar. Mungkin. Aku juga merasa ada koneksi yang kuat di antara kita. Sejak pertama kali kita ngobrol, aku sudah merasakan kenyamanan. Dalam sekejap, suasana menjadi lebih intim. Di dalam hati, aku merasa ingin mengungkapkan semua perasaanku, tetapi keraguan menyergap. Aku memutuskan untuk mengambil langkah maju. Rina, aku menghirup napas dalam-dalam. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kehadiranmu dalam hidupku. Sejak aku mengenalmu, hidupku terasa lebih berarti, dan aku merasa lebih hidup. Dia menatapku dengan serius, seolah menimbang kata-kataku. Putu, aku juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang spesial di antara kita, dan aku suka bisa berbagi momen ini denganmu. Dalam keheningan malam, kami saling bertukar pandang. Aku bisa merasakan detak jantungku yang berpacu. Dalam momen tersebut, aku merasakan ada banyak hal yang ingin kukatakan, tetapi kata-kata terasa berat untuk diucapkan. Akhirnya, Rina membuka suara. Aku ingin kita lebih dekat, Putu. Aku menikmati setiap detik yang kita habiskan bersama, dan aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Senyumku mereka. Aku juga, Rina. Setiap momen bersamamu membuatku merasa seperti aku menemukan bagian dari diriku yang hilang. Kami duduk dalam keheningan, saling memahami tanpa perlu banyak kata. Setelah beberapa saat, Rina berdiri dan mengambil minuman dari dapur. Mau teh atau kopi? Tanyanya. Teh saja, terima kasih, jawabku, mengikuti langkahnya ke dapur. Sambil menunggu teh siap, aku melihat keluar jendela. Malam itu sangat indah, dengan bulan purnama yang bersinar cerah, seolah mendukung momen ini. Dalam benakku, aku bersyukur bisa bertemu dengan Rina dan mendapatkan kesempatan untuk berbagi cerita dengannya. Ketika Rina kembali dengan 2 cangkir teh hangat, kami kembali duduk di sofa. Kami mulai mendiskusikan rencana kegiatan sukarelawan berikutnya. Aku berpikir, kita bisa mengajak anak-anak untuk piknik di taman, ucapku. Mereka pasti akan senang. Rina mengangguk, senyum lebar menghiasi wajahnya. Ide yang bagus. Aku juga bisa membawa beberapa permainan untuk mereka. Aku yakin mereka akan sangat senang. Kami mulai merencanakan detailnya, tertawa dan bersemangat saat membayangkan wajah ceria anak-anak. Momen ini seolah membuatku merasa lebih dekat dengan Rina, dan aku menyadari bahwa hubungan kami telah berkembang lebih dari sekadar teman. Ketika pembicaraan kami mulai melambat, Rina tiba-tiba berkata, "Putu, apakah kamu pernah berpikir tentang masa depan? Apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup ini?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Sebenarnya, aku belum memikirkannya dengan serius. Aku hanya menjalani hari-hariku tanpa tujuan yang jelas, aku mengaku. Tapi setelah bertemu denganmu, aku mulai menyadari betapa pentingnya memiliki tujuan dalam hidup. Rina tersenyum, setiap orang memiliki tujuan dan impian mereka sendiri. Aku ingin terus membantu orang lain,
dan mungkin suatu saat bisa membuka yayasan untuk mendukung anak-anak yang membutuhkan. Melihat semangatnya, aku merasa termotivasi. Aku ingin menjadi bagian dari perjalanan itu, Rina. Aku ingin berkontribusi dalam cara yang bisa membuat perbedaan. Rina memandangku dengan mata berbinar. Itu sangat berarti, Putu. Aku senang bisa berbagi impian ini denganmu. Setelah berbincang-bincang, waktu berlalu begitu cepat tanpa kami sadari. Bibi Tini muncul lagi, mengingatkan kami bahwa sudah larut malam. Rina, sudah saatnya kamu istirahat. Jangan begadang terlalu lama, katanya dengan nada lembut. Kami baru saja berbincang, Bibi, jawab Rina, tampak enggan untuk mengakhiri malam itu. Benar, Bibi, kami masih punya banyak hal untuk dibicarakan, tambahku. Bibi Tini tersenyum dan pergi kembali ke dapur, meninggalkan kami berdua. Rina menatapku, Putu, aku senang bisa menghabiskan waktu denganmu. Rasanya seperti kita sudah berteman lama. Begitu juga aku, Rina. Ini adalah salah satu malam terbaik dalam hidupku, kataku, berusaha jujur. Saat kami bersiap untuk berpisah, Rina berdiri dan mendekat. Putu, terima kasih sudah datang malam ini. Aku merasa kita semakin dekat. Aku tidak bisa menahan senyumku. Aku juga, Rina. Kamu adalah orang yang spesial bagiku. Dalam momen yang penuh kehangatan itu, Rina menyentuh tanganku, dan aku merasakan listrik kecil mengalir di antara kami. Jangan ragu untuk menghubungiku jika kamu butuh teman, katanya dengan tulus. Dan kamu juga, Rina. Aku ingin kita tetap berkomunikasi. Ini baru awal dari perjalanan kita, balasku. Ketika aku melangkah keluar dari rumah Rina, aku merasa hidupku telah berubah. Momen yang awalnya tak terduga kini menjadi titik balik yang penuh harapan. Aku tahu, pertemuan ini akan mengubah jalan hidupku selamanya. Pesan positif yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa kebahagiaan yang kita cari tidak selalu datang dari hal-hal besar atau materi yang berlimpah, tetapi dari pertemuan sederhana dengan orang-orang yang tulus. Kebaikan kecil yang kita berikan kepada orang lain, tanpa kita sadari, bisa memberi arti lebih dalam hidup kita. Seperti Rina dan aku, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dengan saling berbagi kasih, perhatian, dan ketulusan. Maka, jangan pernah ragu untuk terbuka pada kesempatan baru dan orang-orang baru, karena mereka mungkin membawa warna yang selama ini kita cari dalam hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa selanjutnya di part 2. Bye-bye.